Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu kita simak bersama terkait dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober semalam, di mana salah satu hal yang tertuang dalam RUSN yaitu mengenai hak tenaga honorer. Nah, di sini disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengatur hak tenaga honorer. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menyampaikan komitmen pemerintah terkait dengan apa yang telah dituangkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama informasi mengenai komitmen pemerintah yang telah tertuang dalam revisi Undang-Undang ASN dan bagaimana RUASN itu mengatur hak para tenaga honorer. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau RUASN resmi disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau yang disebut dengan honorer, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang honorer yang telah tercover lewat pendataan honorer pada tahun 2022 sama dengan 2023. Jadi mayoritasnya berada di instansi daerah. Itulah jumlah honorer yang telah terdata. Di database BKN ada 2,3 juta orang lebih. Berkat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini adalah dukungan DPR RI, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga honorer non aparatur sipil negara, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal. Ingat Bapak Ibu ya, tidak boleh ada PHK massal sebagaimana yang telah digariskan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal. Ini ujar Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis pada hari Selasa 3 Oktober 2023. Jadi ada lebih dari 2,3 juta tenaga honorer non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023 ini. Artinya mereka bekerja hanya sampai pada batas November. Disahkannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini memastikan bahwa semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja, sambungnya. Anas menerangkan akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan pekerja atau P3K. Menurutnya, hal ini bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. Nanti didetailkan di peraturan pemerintah. Ini ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Selain itu, ada beberapa prinsip krusial yang akan diatur di peraturan pemerintah. Salah satunya tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Kemudian, Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Lebih lanjut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
mengatur agar pendapatan tenaga non-ASN itu tidak menurun akibat adanya penataan ini. Selain itu juga pemerintah merancang agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah. Ini adalah komitmen pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPD, Asosiasi Pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN, ujar Anas. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, Anas pun berterima kasih kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 DPR yang memberikan banyak masukan berarti di revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ia juga mengapresiasi DPD, akademisi, Korpri, Asosiasi Pemerintah Daerah, Kementerian Lembaga, Forum Tenaga Non-ASN, hingga berbagai stakeholder detail yang turut mengawal revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Beliau menyampaikan terima kasih kepada DPR dan semua pihak yang telah mempersembahkan pemikiran terbaik dalam penyusunan revisi Undang-Undang ASN ini, pungkasnya. Itulah informasi terkini terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur hak honorer dan komitmen pemerintah kepada honorer sesuai dengan program yang telah dimuat dalam revisi Undang-Undang ASN yang langsung dinyatakan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Bapak Ibu honorer tentunya tenang oleh karena harapannya telah disahkan, yaitu revisi Undang-Undang ASN telah menjadi payung hukum terutama dalam hal penataan tenaga non-ASN dan juga dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Semoga saja apa yang telah dicita-citakan, apa impian para Bapak Ibu honorer selama ini untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara bisa terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa setelah pengesahan revisi Undang-Undang ASN, 6 bulan minimal dan 3 tahun paling lama setelah disahkannya RUU ASN, apa yang telah tertuang di dalamnya semuanya akan direalisasikan. Semoga hal ini bisa menjadi kenyataan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.